Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillahi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya, kasih sayangnya serta ampunannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, kemudian rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak diketahui. Sebelum saya melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan salawat di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 11 ciri rumah yang dikirim santet. Hati-hati, santet merupakan salah satu kategori ilmu sihir yang hingga kini diperkirakan masih ada. Santet diperkirakan masih ada. Santet sering digunakan untuk tujuan negatif, seperti melukai atau merugikan orang lain. Cara pengiriman santet sangat variatif, memasukkan benda aneh seperti paku, jarum, atau rambut ke dalam tubuh korban. Selain kepada manusia, santet juga bisa ditujukan kepada rumah orang yang diincar. Lalu bagaimana mengetahui jika rumah tersebut telah disantet? Nah, ada beberapa ciri rumah yang disantet, dan hal tersebut bisa sahabat kenali dari tanda-tandanya. Yang pertama, terdapat paku dan jarum jahit. Hati-hati jika menemukan paku dan jarum jahit di rumah, terutama di tempat tidur. Paku dan jarum jahit sering digunakan sebagai alat santet untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain. Jika menemukan paku berkarat atau jarum jahit yang tidak dikenali atau bukan milik kita, segera buang dan berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan untuk menjauhkan dari bahaya. Yang kedua, paku dan kawat berkarat. Paku dan kawat berkarat juga sering digunakan untuk menyantet orang lain. Benda-benda ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh atau digunakan untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Rasa sakit yang timbul sulit untuk dijelaskan dan seringkali sulit diobati oleh dokter karena memanfaatkan ilmu hitam. Paku dan kawat berkarat ini juga bisa ditemukan di tempat tidur. Jadi rutin bersihkan rumah dan kamar tidurmu supaya terhindar dari barang-barang kotor dan benda santet yang dikirim orang jahat kepada kita. Yang ketiga, ada aura negatif di rumah. Rumah yang disantet biasanya memiliki aura yang negatif. Hal itu bisa dirasakan saat melewati rumah tersebut atau saat mendatang rumahnya. Sahabat Tri memiliki perasaan yang aneh, tidak tenang. Jadi ketika kita memiliki perasaan aneh, tidak tenang dan tidak nyaman, bahkan saat kamu melihat dari depan rumah tersebut biasanya juga tampak suram. Hal ini bisa menjadi salah satu ciri jika rumah tersebut mendapatkan santet. Yang keempat, rumah terasa panas dan pengap. Di saat rumah mendadak terasa panas, sedangkan rumah-rumah di sekeliling merasa suhunya normal, tentu kondisi seperti ini termasuk aneh. Apalagi jika di rumah itu sudah dipasang kipas angin maupun AC, namun suhunya tetap panas. Ada kemungkinan jika rumah tersebut mendapatkan santet, dan bisa jadi santet itu dikirim malam hari. Perlu diketahui juga bahwa efek dari santet ini bisa menimbulkan panas karena terjadinya gesekan energi. Yang kelima, rumah tampak menyeramkan. Santet berhubungan erat dengan makhluk halus berupa jin dan setan. Hal itu
yang menimbulkan suasana rumah jadi menyeramkan. Bahkan walaupun tidak tampak bentuknya, namun keberadaan makhluk halus bisa dirasakan. Seperti halnya rumah yang terkena santet, efeknya rumah tersebut jadi tampak menyeramkan. Meski begitu, terkadang pemilik rumah tidak merasakan hal tersebut, justru orang lain yang bisa merasakannya. Yang keenam, ada gangguan jin. Tugas jin adalah mengganggu manusia. Itulah kenapa mereka disertakan dalam praktik santet yang sengaja ditunjukkan untuk mengganggu manusia. Rumah yang mendapatkan santet biasanya pemiliknya pernah diganggu dengan makhluk gaib tersebut. Misalnya saja mendengar suara aneh padahal tidak ada apapun, lalu adanya penampakan yang tiba-tiba muncul dengan rupa aneh hingga munculnya hewan-hewan liar dari rumah yang dikirimkan oleh pelaku santet. Yang ketujuh, sering bertengkar. Rumah yang disantet tidak selalu menunjukkan hal yang mistis, namun bisa juga dibuat agar penghuni rumahnya mengalami pertengkaran. Bahkan konflik bisa hadir dari masalah-masalah yang remeh. Bahkan konflik itu bisa hadir juga dari masalah-masalah yang remeh, kemudian menjadi besar. Yang kedelapan, mendadak sakit. Selain pertengkaran, santet juga bisa membuat penghuni rumahnya jatuh sakit. Bahkan ketika sakit tersebut diperiksakan ke dokter, penyakit itu tidak terdeteksi, sedangkan korbannya benar-benar merasa sakit tanpa tahu penyebabnya. Yang kesembilan adalah makanan cepat basi. Selain penghuni rumah yang menjadi sasaran, rumah yang disantet juga ditunjukkan dari makanan yang mudah basi, padahal masakan tersebut belum lama kamu hidangkan. Hal ini sebaiknya diwaspadai jika membuka rumah makan. Ada kemungkinan santet itu dikirimkan karena perasaan iri dalam persaingan bisnis. Yang ke-10, sering tercium bau busuk. Selain makanan yang cepat basi, tanda rumah disantet biasanya tercium bau yang busuk. Jika bau busuk itu disebabkan oleh bangke, maka tidak lama kamu akan menemukan bangkainya. Dan setelah dibuang, maka bau busuknya akan hilang. Sedangkan efek dari santet berupa bau busuk ini tidak diketahui sumbernya. Bahkan bau busuk tersebut muncul secara sering. Yang ke-11 adalah rumah selalu kotor. Ciri terakhir rumah yang disantet adalah rumah yang selalu tampak kotor, padahal sudah dibersihkan. Keberadaan makhluk gaib yang dikirimkan di rumah tersebut memang ditujukan untuk membuat penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Salah satunya rumah dibuat selalu kotor. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 11 ciri rumah yang dikirim santet. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita perlindungannya, dan marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.